jam 8:30 ya. Jangan lupa, saya juga ikut kok. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayu. Teman-teman, ayo semangat ibadah sekolah minggu GKI Pasteur melalui YouTube setiap hari Minggu jam 8.30. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kita lepas dulu maskernya ya. Hai adik-adik, kita dulu. Selamat pagi. Sekarang hari Minggu ya, udah hari Minggu lagi ya, tanggal 4 Oktober. Hari ini kita akan memulai kebaktian setelah minggu. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu dong. Oh iya, sapa-sapa dulu. Ada siapa aja sih yang lagi duduk di sana? Halo adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Halo. Selamat pagi. Terus ada kelas tengah. Ada kelas besar juga. Hai, selamat pagi semuanya. Kalian sehat? Kalian sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Adik-adik di rumah juga tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Tadi kalau mau pergi kemana-mana harus pakai apa? Pakai masker. Pakai masker. Nggak boleh dekat-dekat. Iya, Nggak boleh dekat-dekat. Ya, kita akan memulai dengan nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Hai. Apa dia? Ya, lupa kan. Jadi mau nyanyi ya. Jadi bisa juga. Bila mau ingat ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ikuti pakai gerakan ya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Betul ya Kalena ya? Setuju banget. Kita nggak boleh mundur ke belakang biarpun sekarang YouTube lagi. Iya, di rumah lagi. Memang lagi, tapi kita harus belajar untuk setia ya. Semua juga nggak mau ada yang kayak seperti ini ya. Iya. Oke, adik-adik, sebelum itu kita sekarang mau berdoa dulu. Kita sikap berdoa yang baik, angkat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat, kuat, dan sekarang Tuhan kami juga siap untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, mau nyanyi lagi dong Kak? Iya, kita sekarang mau nyanyi lagu ini adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Hai Kawan-Kawan. Hai kawan-kawan. Ya, nyanyinya boleh sambil berdiri, boleh sambil Iya, gerakan ya. gerakan, Kita ya. mau nyanyi lagu itu 2 kali Kak? Iya. 2 kali. Oke.
kitab suci. Kitab suci udah disiapin ya adik-adik ya? Iya dong. Ya, kita mau nyanyi, mau siapin hati kita juga ya. Nanti sebelumnya kita mau persembahan dulu, tapi nanti kita nyanyi lagu ini dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Jadi kita juga diingatin nih dari lagu ini. Selain kita berdoa, kita juga perlu baca kitab suci. Iya, Kak. baca kitab suci biar kita tahu apa yang pengen disampaikan Tuhan sama kita ya. Oke, nah adik-adik, sebelum kita juga mau baca kitab suci kita hari ini, kita mau kumpulkan uang persembahan kita dulu. Adik-adik boleh siapin uang persembahannya, masukin dalam amplop, dan nanti jangan lupa diserahkan ke orang tua atau ke kakak pembimbingnya ya adik-adik. Oke, sambil kita persembahan, kita menyanyi lagu nih Kak. Lagu apa lagi? Kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Kita akan membawa persembahan kita buat Tuhan ya, disiapin nanti dimasukin ke amplop atau kasih mama atau pembimbing ya. Kakak juga udah siapin di Udah, mana itunya amplopnya? Disiapin ya, terima kasih. Yuk kita sambil nyanyi yuk. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau terus memberkati kami setiap hari, Engkau memelihara kami setiap hari juga. Sekarang kami memberikan persembahan kami, biarlah ini menjadi untuk kegunaan memperluas kerajaan Tuhan. Biarlah kami juga memberi dengan kerelaan hati, kami memberi dengan sukacita. Berkati juga orang tua kami, orang-orang yang mendukung kami supaya kami bisa hidup dengan layak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga untuk yang mengelola persembahan ini juga mengingat bahwa ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Kau buka hati kami supaya kami mau mendengar dan mau melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk yang menyampaikan firman Kak Ita, biarlah Engkau yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ini lucu banget sih. Bobby, Cika, apa sih ngagetin aja? lapisnya dipanggil dari tadi pun nggak jawab sih. Sorry Cika, Bobby lagi seru nih nonton YouTube-nya. Lah, Bobby belum siap-siap mau ke sekolah minggu.
Bobby, walaupun kita sekolah minggu dari rumah, sekolah minggu itu tetap sekolah minggu. Betul tuh Bobby kata Kanita. Tapi kok Bobby bosan sekolah minggunya di rumah terus. Bobby, jika kita harus belajar setia, walaupun harus menunggu. Masa mau seperti bangsa Israel? Emang bangsa Israel kenapa Kak? Iya, bangsa Israel pernah tuh nggak setia sama Tuhan. Bobby, jika mau dengar nggak ceritanya? Mau dong Kak. Nah, makanya sekarang siap-siap yuk. Bobby juga ya. Tuh teman-teman yang lain juga sudah menunggu. Iya deh kok. Yuk Bobby, semangat. Ayo Ciko. Ayo. Nah adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Kita mau baca bersama dari Keluaran 31 ayat 18, dilanjut Keluaran 32 ayat 1 sampai 21. Tapi kita akan baca dari ayat 15 sampai 21. Sudah ya adik-adik ya? Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya tertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua roh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan pada pagi hari ini. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah masih tentang Musa, seperti yang dikatakan Bobby tadi sama Cika, kelanjutan dari cerita-cerita minggu lalu. Nah, di dalam cerita minggu ini yang sudah kita baca tadi, bahwa bangsa Israel ditinggalkan Musa karena Musa harus pergi ke gunung Tuhan, ke gunung Allah yaitu gunung Sinai, di mana Allah akan memberikan perintah-perintah kepada Musa. Jadi ketika Musa pergi ke gunung, bangsa Israel dia tinggalkan dan yang memimpin atau yang menyertai bangsa Israel adalah Harun. Ya. Nah, adik-adik, karena begitu banyak perintah yang harus diterima Musa dari Allah, sehingga waktu berada di gunung Sinai itu memang lumayan lama. Bangsa Israel merasa ditinggalkan Musa, sehingga dengan kebosanan yang ada di dalam diri, di dalam setiap hati bangsa Israel yang ditinggalkan Musa, itu membuat mereka mengingini bahwa adalah kira-kira Allah yang nyata yang boleh kami lihat, gitu kira-kira yang ada di dalam benak bangsa Israel. Sehingga bangsa itu meminta kepada Harun, buatlah Allah buat kami, Allah yang bisa kami lihat, Allah yang bisa kami sembah. Itu permintaan bangsa Israel dan memang serasa didesak, ya. Sehingga Harun mengatakan, oke, kalau begitu saya akan buat. Tolong setiap anting-anting yang ada di telinga istrimu, setiap anting-anting yang ada anting-anting emas yang ada di telinga anak perempuan dan anak laki-lakimu, bawalah semua ke sini, katanya seperti itu. Dan memang bangsa Israel taat kepada perintah
perintah Harun pada saat itu. Sehingga mereka mengumpulkan emas yang ada dan diberikanlah kepada Harun. Ternyata emas-emas yang dikumpulkan tadi dibuat oleh Harunlah menjadi patung lembu emas. Nah, bagaimana caranya? Dia lebur, dia bakar sehingga sampai jadi patung. Nah, setelah jadi patung anak lembu emas itu, bangsa Israel merasa senang. Wah, ternyata sudah jadi. Seperti itu. Dan Harun katakan, inilah Allah bangsa Israel. Bangsa Israel itu sangat senang. Sehingga mereka memuji patung emas tadi. Patung yang berupa anak lembu tadi yang terbuat dari emas itu. Ya, tidak hanya memuji, tapi mereka menyembah. Bayangkan adik-adik. Ya, mereka menyembah dan tidak hanya menyembah, mereka menari-nari dengan penuh sukacita. Mereka merasa bahwa patung lembu emas itu adalah Allah yang bisa menolong mereka dari kehidupan mereka yang sekarang yang membosankan itu. Nah, di ayat 15 tadi, adik-adik, dikatakan bahwa setelah Musa menerima 2 loh batu itu, dia pun turun dan dia bertemu dengan Yosua. Yosua mengatakan, dengarkanlah itu, ada suara sorak-sorai. Tapi ternyata Musa katakan tadi apa? Bukan nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, katanya. Sambil mereka berjalan, ya, sambil mereka berjalan ke arah suara yang mereka dengar. Nah, ternyata setelah mereka tiba di sana, mereka melihat, ya, mereka melihat apa yang dilakukan. Ya, adik-adik, waktu Musa tadi ada ke gunung, ya, ingin bertemu dengan Tuhan, menerima loh batu janji daripada Tuhan, segala perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan loh itu pun diterima Musa. Ya, dengan dia menerima loh itu, sebenarnya dia ingin menyampaikan isi hati Tuhan, semua tata tertib yang diberikan Tuhan yang layak harus dilakukan dan yang harus dijauhi. Ternyata setelah mereka mendengar suara sorak-sorai yang terjadi di perkemahan itu, loh itu dilemparkan oleh Musa ke kaki gunung itu. Dia datang ke perkemahan itu, dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan bangsa itu kepada patung anak lembu emas tadi. Ya. Dia marah, sangat marah. Kenapa marah? Karena Musa tahu bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain daripada Allah. Kok sekarang kok bisa-bisanya ada patung lembu yang jadi disembah? Musa pun bertanya kepada Harun, seperti yang kita baca tadi. Harun jawab, ya, Harun menjawab, mereka yang minta. Seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik, dari perjalanan bangsa Israel yang sudah pernah kita dengarkan, yang pernah didengar adik-adik dari cerita, Allah pun tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala. Sehingga Allah pun marah, sangat marah, murka. Murka, karena apa? Ya, dia tidak mau diduakan. Karena hanya dia Allah yang layak disembah, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kok sekarang dari benda mati, kok bisa dibuat jadi Allah? Sampai Allah menganggap bahwa bangsa itu akan dimusnahkan. Tetapi Musa datang memohon kepada Allah, janganlah Tuhan, karena sudah sekian tahun Tuhan memelihara mereka di Mesir. Bahkan waktu keluar mereka dari Mesir, Tuhan pelihara mereka. Masa dengan begitu perbuatan mereka Tuhan akan musnahkan? Akhirnya Tuhan kembali kasihnya kepada bangsa Israel. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar. Ya, belajar apa dari kisah yang sudah kita baca tadi? Yaitu perjuangan untuk setia di dalam mengikut Tuhan itu rupanya tidak gampang. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel.
dari hari ke hari waktu mereka di Mesir, perjalanan mereka keluar, sampai pada cerita kita pada pagi hari ini. Godaan sangat banyak. Kita coba seperti itu adik-adik. Kalian adik-adik yang masih dirumahkan, ya PJJ, banyak godaannya. Ada tugas-tugas dari bapak ibu guru. Kan nggak ada mama, nggak ada apa-apa, main game deh, lanjutin. Nah itu godaan adik-adik. Tadi kalau mau ke sekolah minggu seperti Bobby, main game dulu dia. Atau mungkin di antara adik-adik juga, atau di luar sana mungkin juga ada yang main bola dulu. Sekolah minggu dengan YouTube 8:30. Kalau kita Zoom sesuai dengan kelas-kelasnya, kita bangga. Kami guru-guru bangga. Tuhan Yesus pasti bangga melihat adik-adik. Bahwa adik-adik itu belajar setia. Setia di dalam hal apa? Di dalam hal mengikuti sekolah minggu. Tentunya kita juga percaya kalian setia terhadap semua peraturan yang dibuat oleh papa mama di rumah. Dan mungkin tata tertib yang ada di sekolah. Ya, adik-adik, sungguh kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan akan memberi kekuatan buat kita untuk boleh kita tetap berjuang di dalam kesetiaan kita. Nah, kita bersyukur sekalipun kita masih kecil, batita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Dari kecil kita diarahkan mama, papa kita untuk ikut sekolah minggu, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Itu adalah satu sikap di mana kita akan tangguh nantinya ketika dewasa. Kita dididik untuk belajar dan setia. Karena apa? Di depan sana godaan itu luar biasa banyak. Karena itu kita bersyukur untuk hari ini firman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengarkan, boleh menguatkan hati kita ketika kita berjalan untuk 1 minggu ke depan dan seterusnya. Dan kita percaya firman ini yang mengatakan kita belajar setia, sekalipun kadang kesabaran kita tidak ada, tapi kita berdoa dan mohon kepada Tuhan. Tuhan beri kesabaran buat kami untuk apa yang kita inginkan. Tuhan berikan kesetiaan bagi kami untuk mengikut Tuhan, sekalipun kami masih kecil. Ya, adik-adikku, puji Tuhan kalau hari ini kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari Musa. Ya, kita akan belajar setia di dalam mengikuti Tuhan, di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita melakukan aktivitas kita hari Minggu ini. Nah, Kita akan buat apakah? aktivitas itu kita akan membuat jiplakan tangan kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kalau Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadi nanti kita akan buat tangannya bentuknya seperti ini nih adik-adik, seperti ini. Jadi kita harus menandakan Tuhan yang nomor 1. Nah, bahan yang dibutuhkan itu ada kertas. Nah, kertasnya boleh keras apa aja adik-adik yang adik-adik punya. Tapi agak keras ya kak ya? Iya, Kertasnya. jadi kakak saranin kertasnya sih agak keras gini ya. Jadi Karton? Iya, karton gitu. Terus kita juga butuh spidol atau ballpoint atau pensil warna untuk menggambarnya. Juga ada gunting, selotip, dan stick atau tongkat apapun yang adik-adik punya di rumah. Jadi bisa sedotan, bisa mungkin bambu, bisa stick es krim atau sumpit. Jadi bebas apapun yang adik-adik punya di rumah. Jadi nggak usah sengaja beli ya kak ya? Yang ada dong, yang ada aja di rumah. Terus pertamanya, Nah, langkah pertama itu kita potong nih kertasnya seukuran secukupnya aja adik-adik, sesuai adik-adik punya juga. Yang penting ketika tangan kita diletakin di atasnya cukup ya, kayak gini nih letakin tangannya, cukup kan? Terus kita tinggal jiplak aja deh kak, ini gampang nih, lihat ya. Kita gambar tangan kita di atas kertas ini. kalau adik-adik yang lebih kecil perlu bantuan, minta tolong mama atau kakaknya atau kakak pembimbing ya. Iya. Hati-hati kak, awas kecoret ya. Iya. Dijiplak dulu, jadi tangannya bisa beda-beda. Kalau tangan kalian segede gitu, kalau tangan anak yang paling kecil lebih kecil lagi gitu ya, seukuran tangan kita masing-masing. Iya, betul. Gunting ikutin garis tangan yang tadi ya. Nggak susah kok, cuman hati-hati kalau yang masih belajar untuk menggunakan gunting. Ini untuk anak kelas kecil, balita juga kalau bisa boleh. Terus kalau sudah ada dapatnya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terus kamu fotoin,
terus dikirim ke guru sekolah minggunya ya. Tapi kalau untuk anak kelas tengah dan besar kalau mau ikutan bikin juga boleh, ngikutin adiknya. Tapi nanti yang kelas tengah sama besar jangan lupa ada kuisnya juga, nanti dilihat di bawah sini ya. Jadinya boleh, jadi kita bisa bikin bareng-bareng sama adiknya sama kakaknya boleh. Udah Kak? Sedikit lagi nih Kak, bentar ya. Oke, udah mau jadi itu? Iya nih, dikit lagi. Pensil warnanya boleh bebas ya, pakai krayon juga boleh. Boleh dong. Itu terserah. Sesuai adik-adik aja yang punya di rumah apa, terus senengnya pakai apa, bebas. Sudah mau jadi, tinggal dipotong sedikit lagi bagian jempol yang paling besar ya. Iya. Ayo Kak. Terus sedikit lagi. Potong. Oke. Nah, udah nih, selesai dipotong, nanti kita bakal tekuk jari apa aja nih, jari jempol, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kita akan tekuk ke dalam ya adik-adik kayak gini. Jadi akan membentuk Angka 1. ya Tuhan yang nomor 1. Au, sakit kan? Nih, jadi adik-adik boleh agak-agak tekan aja biar dia menekuk ya. Nih. Oh iya, kalau misalnya adik-adik mau hias dikasih kuku juga boleh. Ih boleh dong Kak, lucu tuh. Iya. Jadi tinggal dikasih gambar di sini aja ya. Iya. Tinggal diwarnain di situ ya. Cuma Mau yang kakak contohin satu lah ya. yang cewek-cewek boleh tuh dikasih itu ya warna-warni. Sesuai senangnya mereka. Iya. Nih misalnya digambar kukunya nih, kalau aku pakai warna ungu boleh lah, yang adik-adik sesuai yang adik-adik suka warna apa boleh. Oke, setelah itu Nah jadi contohnya kayak gini adik-adik kalau dikasih buku. Nah udah deh, setelah itu kita kasih tulisan ini Kak di sisa bagian yang kosong. di bagian depan atau belakang ya kayaknya di bagian sini ya biar kelihatan ya. Kayaknya lebih enak bagian sini deh Kak, jadi biar kelihatan tangannya kita. Kalau gini kayak bingung betul. Oke, tulisannya apa? Tulisannya itu nih, kakak tulis dulu, nanti baru akan jelasin ya. Kasih garis-garis deh biar kelihatan kayak gini. Nih adik-adik, kurang lebih kayak gini tulisannya. God Artinya? is number one. Jadi artinya Tuhan yang nomor 1. Oke. Jadi kita mengutamakan Tuhan, oke? Nah kalau udah gini, kita tinggal tempel deh. Kakak pilih stick yang ini deh, yang agak tebel. Pakai solasi ya Kak biar nempel ya. Iya. Sip, udah jadi deh. Kayak gini aja nih adik-adik. Nanti kalau adik-adik udah selesai, jangan lupa ya tadi difoto dan dikirim ke guru sekolah minggu, oke? Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kami pelajari. Tentunya dengan hikmat Tuhan yang sudah menolong kami dan akan menolong kami, membimbing kami untuk firman-Mu pada hari ini. Kalau boleh kami belajar, berjuang mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami, sekalipun begitu banyak godaan-godaan yang hendak menarik kami daripada kasih karunia Tuhan, namun kami tetap memohon kiranya Tuhan beri kekuatan bagi kami. Firman-Mu tanamkan di dalam hati kami Bapa, dan biarlah firman-Mu itu berkata-kata di dalam setiap hidup kami ketika kami berhadapan dengan masalah dan godaan yang ada. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk adik-adik kami sekolah minggu yang sudah setia dari semenjak mereka masuk ke sekolah minggu di kelas manapun, sampai kelas besar, bahkan nanti sampai di kelas remaja, pemuda dan dewasa, bahkan sampai lansia, bahkan sampai akhir hidup kami. Biarlah boleh kami belajar setia Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami menghadapi godaan itu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami, di dalam hati kami.
Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa.